Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo guys, balik lagi bersama aku Dani Ramdhani di seluruh channel. Oke, event strategic reserve ataupun event penyimpanan strategis adalah event yang diberikan oleh Lilith kepada kita pemain Rise of Kingdom Indonesia agar kita ini pintar-pintar dalam menyimpan dan juga memanajemen sumber daya guys. Nah, sekarang di Kingdom aku ternyata lagi ada event strategic reserve itu. Kebetulan kemarin pun aku udah berjuang cukup keras tentunya supaya bisa take position, baik itu di top 3 ataupun ambil posisi 1 guys, kayak gitu. Ini dia guys ya, event penyimpanan strategis itu. Pertama, di sini dicantumkan bahwa si Lilith itu menyantumkan beberapa kata ya. Persiapan lebih baik daripada menyesal. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kita itu emang sebagai free to play ataupun low spender harus bisa untuk memanajemen dan juga mengumpulkan sumber daya dengan maksimal kayak gitu. Nah, waktunya itu dari kemarin guys ya, dari tanggal 16 sampai besok pagi jam 7 ataupun jam 00 UTC tanggal 19 Mei berarti. Kita lihat deskripsinya dulu guys. Penyimpanan strategis. Supply adalah kuncinya ya, emang betul sih, supply adalah kuncinya kita buat mengupgrade bangunan, buat melakukan reset, buat melatih pasukan dan juga buat menyembuhkan troops apabila troops kita sudah baku hantam bersama musuh guys, kayak gitu ya. Aturan event. Selama event berlangsung, semua gubernur berkesempatan menemukan supply box saat mengumpulkan SDA, mengumpulkan di alam, atau mengalahkan barbarian. Supply box akan dikirim ke gubernur via kotak surat yang berisi hadiah. Sistem akan meranking gubernur sesuai dengan jumlah supply box yang mereka temukan. Semua gubernur yang masuk dalam rank akan menerima hadiah tambahan. Mungkin akan ada delay saat menghitung rank, jadi mohon bersabar sembari data diupdate. Nah, kayak gitu guys, Lilith nulisnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, aku sekarang ada di posisi 2, ranking 2 ya. Supply box yang sudah kita kumpulkan ini sekitar 1058 supply box. Nah, gimana sih caranya kita buat dapetin supply box itu? Di sini aku bakal ngasih kalian tips dan trik gimana caranya supaya bisa memaksimalkan supply box ini dalam waktu yang sesingkat itu, guys. Jadi dari tanggal 16 sampai 19 sekitar 4 hari lah ya. 4 hari berarti 24, 48, sekitar 96 jam kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin supply box supaya kita bisa take position 1, 2, or 3. Dengan kayak gitu kita bisa dapetin hadiahnya nih guys. Hadiahnya itu yang pertama ada memberi 100 gem untuk tamu. Yang kedua ini nih cukup prestisius menurut aku karena hadiahnya ini 100 sculpture legendary commander. Ya walaupun cuma Cleopatra sama Shyandok ya. Tapi ini komentar pacular sejati nih guys bagi aku. Jadi aku bakalan habis-habisan di event ini supaya kita bisa dapetin reward yang lumayan worth it lah bagi aku sebagai paculas guys. Selanjutnya ada speed up ya, speed up membangun, ada speed up pelatihan, dan ada juga ini nih, meningkatkan defense pasukan 5% selama 12 jam guys ya. Oke, caranya kita buat dapetin supply box kan yang pertama mengumpulkan di dalam kota nih guys. Mengumpulkan di dalam kota ini simple aja sebetulnya kan. Dari kota ini kita menghasilkan sumber daya guys. Nah ini kita bisa lihat produksi wood per jam kita sekitar 3,3700 plus 3300. Nah kayak gini ya. Jadi kita tinggal klaim aja. Kita misalkan diamin selama 2 jam, 3 jam, kemudian kita klaim. Nantinya kita bakalan dapat ini nih, supply box, ini supply box, supply box, supply box. Nah banyak banget guys ya supply box. Nah kayak gitu. Itu cara mendapatkan supply box yang pertama, yaitu mengumpulkan SDA di dalam kota guys. Triknya itu ya kayak gitu guys. Jadi setiap 2 jam kita harus klaim ya, baik itu wood, food, gold ataupun stone, kita harus klaim selama 2-3 jam sekali guys. Dengan seperti itu kita bisa mengkolek sebanyak mungkin supply box secara efektif guys, kayak gitu.
Kemudian cara mendapatkan yang kedua, mengalahkan barbarian. Nah, jangan belum mengalahkan barbarian deh, aku bakalan ngasih tips ke kalian, yaitu mengumpulkan SDA di alam. Nah, caranya itu kayak gini guys ya. Pertama kita cari dulu SDA apa yang mau kita cangkul guys. Misalkan di sini ada wood ya. Sebenarnya aku udah melakukan eksperimen ke SDA seperti gold, stone, food, dan wood. Sebenarnya berapa sih kita harus nyangkul yang paling efektif ya? Aku udah bereksperimen ya beberapa kali. Dari mulai nyangkul 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120 itu aku udah eksperimen ke semua resources. Berapa banyak supply yang bisa kita dapetin dan berapa banyak sumber daya yang kita cangkul guys. Jadi kita nanti bisa memilih ya. Misalkan kita mau nyangkul di 90.000 nih guys. Kira-kira change-nya itu aku dapetin berapa sih kan? Misalkan 1/10 kah ataupun 2/10 kah? Kayak gitu. Jadi aku udah nyoba ya. Aku udah nyoba 10 kali nyangkul di 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 120.000 kayak gitu guys. Dan aku ternyata menemukan sesuatu yang menarik ya. Ternyata efektifnya itu menurut aku berdasarkan hasil eksperimen yang telah aku lakukan itu di food sama wood itu di 90.000 guys, kisaran 90.000 ya. Nah ini aku bakalan nyangkul di kisaran 90.000. Kalau misalkan gold ya, gold kita cangkul di kisaran, nah gold ini kita cangkul di kisaran 40.000 guys. Aku udah melakukan eksperimen gold itu di kisaran 40.000. Kita cari lagi ya, stone. Mana kita cari stone? Stone. Kalau bisa kalian nyangkulnya itu harus yang di dalam teritori guys ya, biar kalian itu nyangkulnya cepat. Oh kok stone kagak ada ya? Udah kalau nggak ada nggak usah dipaksain guys. Kalau stone itu aku efektifnya di 60 guys, 60.000 ya. Kita nyangkul gold lagi, wood lah, kita nyangkul wood dulu. Nyangkul 90.000 guys. Oke, kita cari lagi ke bawah. Nyangkul apa lagi kita? Nyangkul wood lagi aja dah, nggak apa-apa. Yang di luar juga nggak apa-apa ya. Ini aku nyontohin doang ke kalian. Tapi kalau kalian pengen efektif, kalian harus nyangkul yang di dalam teritori biar kalian bisa dapetin bonus mengumpulkan sumber daya kayak gitu guys ya. Nah kayak gini. Jadi setiap 90.000 wood atau food kalian harus tunggu. Nanti kan troops-nya bakal pulang tuh. Nah ketika troops-nya pulang, itu change-nya itu sekitar aku dapetin 5/10 guys. Change-nya itu jadi dalam 10 kali kita dapatnya itu 5. Nggak tahu segitu, nggak tahu 7/10 aku lupa guys ya. Nanti aku bakal buka lagi catatannya, terus nanti bakal aku tunjukin ke kalian change-nya itu seberapa sih ngumpulin wood berbanding dengan jumlah resources yang kita kumpulkan kayak gitu guys. Oke, itu cara mengumpulkan supply box yang kedua. Nah yang ketiga ini adalah tips dari aku ya. Pertama kalian ngalahin barbarian kan, ngalahin barbarian tapi commander yang kalian gunakan itu harus commander yang benar-benar tepat guys. Di sini aku bakalan pakai ini ya, commandernya itu aku pakai Edelfit. Kenapa aku pakai Edelfit? Karena talentnya ini peacekeeping guys. Peacekeeping aku taruh ke inside. Inside ini mengurangi biaya action point 10 ya, jadi lebih murah 10 itu sangat worth it banget. Kemudian yang kedua aku pakai untuk secondary commandernya aku pakai Richard. Kenapa Richard? Karena dia itu punya durability yang sangat bagus lah, defense yang bagus, sehingga dia bisa membuat Edelfit ini bisa tanky banget guys, kayak gitu. Jadi aku pakai primary commandernya Edelfit, secondary commandernya Richard ya. Kita pukul barbarian yang ini guys. Edelfit itu skillnya itu ini guys. Yang mana ya? Nah yang ini nih. Nah, saat komandan ini memimpin setidaknya 3 tipe pasukan yang berbeda, damage mereka akan meningkat 5%. Jadi kita harus campur-campurin dulu nih troops-nya. Supaya ada 3 macam guys minimal ya. Oke, kita udah campurin. Nah, harga action point-nya itu cuma 40, biasanya itu cuma 50, biasanya 50 dan sekarang ketika kita pakai peacekeeping dengan talent inside berkurang 10 jadi 40. Bergerak ya, kita pukul langsung. Mana nih? Mau jauh yang ini aja ya.
jauh, kita pukul ini aja guys ya. Wait, kita verifikasi dulu hadiahnya. Oke, nah gini guys, triknya tuh kayak gini ya. Ini kan kita mukulin satu barbarian nih ya guys. Dan energi kita ini sekitar berapa nih? 921 guys ya. 921 energi. Kita terus pukulin barbarian guys. Kita harus punya timing yang tepat. Disinilah aku bakalan nunjukin triknya ke kalian ya. Gimana caranya kalian membantai barbarian sebanyak mungkin dengan energi sedikit mungkin. Kayak gitu guys. Jadi kita bisa mengefisiensikan energi ataupun action point dengan sangat efektif. Nah, Edelfield ini termasuk commander yang area of damage guys ya. Jadi cocok banget buat barbarian kalau menurut aku ya. Nah, ketika darahnya itu sedikit lagi, kita mulai tarik pasukan kita ke depan supaya nantinya skill kita ini bisa mengenai barbarian yang lain. Nah, kita stop dulu di sini ya. Nah, kayak gitu. Ketika skill si Edelfield ini mengenai barbarian yang lain, maka barbarian yang lain itu akan memukul commander kita. Akan tetapi kita nggak usah mengeluarkan action point kayak gitu. Action point kita sekarang masih 923, tadi 921 ya, jadi nambah ya. Nah, dengan kayak gini kita bakalan bisa menghemat action point seefisien mungkin guys. Dan itulah kenapa aku bisa ada di posisi 2 nih ya. Aku bakalan push lagi nanti sampai pagi, nyampe jam 7 ya. Nyampe jam 00 UTC tanggal 19 Mei supaya kita bisa dapetin posisi 1 guys di event kali ini. Itu tips dari aku guys. Nah, kalau misalkan udah kayak gini nih, ketika ada barbarian di sini lagi nih, nah kan ada barbariannya di sini nih sebelah kiri kan. Ketika si barbarian yang itunya udah mati, kita nanti tarik lagi guys, kita tarik lagi ke barbarian yang lain supaya skill si Edelfield ini, skill area of damage dia bisa mengenai barbarian yang lain. Kayak gitu guys. Ini aku tunjukin caranya ke kalian ya, tapi kayaknya ini susah deh. Ini susah banget guys ya, soalnya kejauhan. Pokoknya kayak gitu guys, kurang lebih kayak gitu cara ataupun tips dari aku supaya kalian bisa membunuh barbarian sebanyak mungkin dengan menghemat energi sedikit mungkin kayak gitu guys. Oke, kita dapat ya banyak tuh. Kita dapat supply box saat menyerang barbarian di Babs. Kita dapat ya 1 menit yang lalu. Lumayan, 40 energi kita bisa ngehajar 2 barbarian. Dan itu bisa 3, 4 ataupun 5 barbarian. Tergantung kalian bisa mengarahkan commander kalian supaya skill dari commander kita ini kena ke beberapa barbarian kayak gitu guys. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Mungkin nanti besok aku bakalan bikin konten lagi tentang event strategic reserve ini. Kenapa aku pengen take position event ini, sementara orang-orang ini tuh, orang-orang yang berjuang buat event itu sebenarnya orang-orang yang nggak terlalu spender guys ya. Paling Eternity Sunset sih dia spender juga. Sisanya tuh 1, 2, 3 kita ini bukan high spender, kita cuma low spender kayak gitu. Dan kenapa low spender seperti kita harus mengincar event seperti ini, nanti aku bakalan jelasin di video selanjutnya. Setelah aku nge-share ke kalian, besok ini kita bakalan bisa dapat posisi keberapa sih, posisi 1, 2, atau 3, nanti aku bakal share di video aku selanjutnya. Oke guys, mungkin itu untuk video kita kali ini. Semoga tips dan trik aku ini bisa berguna buat kalian, dan semoga kalian bisa take position juga di event strategic reserve. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap stay safe di rumah. Selamat menjalankan puasa bagi kawan-kawan muslim yang menjalankan. Sekian dari aku, bye-bye. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.